Kita dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang penetapan strategi proses. Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi prasyarat dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi produk, serta fleksibilitas, biaya, dan kualitas barang yang diproduksi. Terdapat 4 jenis strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses adalah sebuah fasilitas produk yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produk bervolume rendah, tetapi keragamannya tinggi. Yang kedua, fokus berulang adalah proses produk yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Yang ketiga, fokus pada produk adalah sebuah proses berorientasi produk bervolume tinggi tetapi keragamannya rendah. Dan yang keempat adalah fokus kustomisasi massal, adalah pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Selanjutnya, saya akan membahas jurnal yang pertama yang berjudul Analisis Penerapan Strategi dalam Kegiatan Produksi pada UMKM Johnny Walker Letterworks di Kota Cimahi, Jawa Barat. Penulisnya Andi Irawan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Latar belakang, di Indonesia terdapat beberapa kota yang memiliki jumlah UMKM relatif besar. Salah satu kota yang memiliki presentase UMKM cukup besar adalah Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat. UMKM Johnny Walker Letterworks merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang handmade, yang bertempat di Jalan Ki Hafid nomor 84, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dengan menjalankan strategi operasi yang didasarkan kepada nilai produk, yaitu produknya mempunyai ciri khas atau keunikannya tersendiri. Jenis produksi yang dilakukan didasarkan kepada pesanan, sehingga dalam memproduksinya tidak terlalu banyak karena lebih mementingkan aspek kualitas. Tujuan penelitian yang telah dilakukan adalah untuk melihat sejauh mana penerapan suatu strategi operasi dalam kegiatan produksi suatu UMKM. Ringkasan literatur. Menurut Heiser dan Render, tahun 2015 mendefinisikan misi sebagai tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan strategi adalah rencana tindakan organisasi untuk mencapai misinya. Bisa dilakukan melalui 3 cara, yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan respons yang cepat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi dan yang kedua wawancara. Temuan penelitian: berdasarkan pernyataan misi tersebut, maka kegiatan produksi yang dilaksanakan di UMKM Johnny Walker Letterworks dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan produk yang dihasilkan, sehingga pengerjaannya atau kegiatan produksinya masih dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Strategi proses yang dilakukan adalah dengan fokus pada produk. Kelebihan jurnal: yang pertama, jurnal yang ditulis informatif. Yang kedua, jurnal yang ditulis sesuai dengan pedoman penulisan. Kekurangan jurnal: belum diketahui sejauh mana strategi operasi mempengaruhi keadaan perusahaan. Manfaat yaitu untuk mengetahui salah satu metode penelitian untuk menyusun skripsi, yaitu penelitian kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Desain Produk dan Strategi Proses terhadap Keunggulan Bersaing pada PT Interindo Jaya Cirebon. Ada identitas jurnal, penulis dari Ila Khairia, program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Dengan latar belakang, industri rotan saat ini banyak dimanfaatkan secara komersial karena dapat menciptakan suatu keuntungan bagi mereka yang gemar berusaha dan selalu memiliki motivasi
untuk menciptakan perubahan bagi kemajuan negara. Sumber daya alam yang melimpah ruah menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mengekspor rotan ke beberapa negara. Peluang usaha industri berbahan baku rotan nampaknya cukup berhasil dikelola beberapa pengusaha di Indonesia, dan ini dapat dilihat dari meningkatnya volume produksi dan ekspor produk rotan ke luar negeri. Dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu, yang mana daya beli masyarakat menurun, pasar ekspor industri rotan merupakan pilihan yang sangat penting, karena dengan mengekspor produk rotan ke luar negeri dapat menambah devisa negara serta terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di kota industri rotan seperti kota Cirebon. Dan salah satu dari perusahaan yang bergerak menyediakan furnitur olahan rotan adalah PT Interindo Jaya Cirebon. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing PT Interindo Jaya Cirebon, yaitu melalui desain produk dan strategi proses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data yang diperoleh langsung melalui kuesioner kepada 60 responden yang diambil dari karyawan PT Interindo Jaya Cirebon. Penarikan sampel menggunakan metode convenience sampling, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Temuan penelitian: berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa desain produk, strategi proses, dan keunggulan bersaing pada PT Interindo Jaya Cirebon termasuk dalam klasifikasi baik. Variabel desain produk tidak berpengaruh secara parsial, tetapi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keunggulan bersaing. PT Interindo Jaya Cirebon secara parsial dan simultan variabel strategi proses berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing pada PT Interindo Jaya Cirebon. Kelebihan dari jurnal ini: yang pertama, artikel yang ditulis jelas, sehingga dengan membaca abstraknya saja pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Kedua, kesimpulan yang dibuat sudah terperinci dan dipaparkan secara jelas. Yang ketiga, prosedur penelitian disusun dengan teratur sehingga mudah untuk dipahami. Kekurangannya yaitu tidak ditemukan ringkasan literatur. Dan terakhir, manfaatnya dari jurnal ini, yaitu manfaat penelitian ini yaitu untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan saat penelitian skripsi. Oke Sobat Seminar, itulah pemaparan materi dari kelompok 9 mengenai penetapan strategi proses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.